Kita sering diceritain narasi seolah Gus Dur jatuh karena salah langkah, karena chaos, karena skandal. Tapi itu cuma bumbu penyedap di media. Faktanya, dia dijatuhkan karena satu hal, dia gak tunduk. Sistem kita gak siap punya presiden yang idealis, apalagi idealisnya bukan sekedar omongan, tapi tindakan. Gus Dur buktiin bahwa presiden itu bukan tukang stempel. Dia presiden yang mikir, bergerak, dan berani ngebatalin kesepakatan gelap yang dibuat tanpa rakyat. Dan ini ngerusak seluruh ekosistem kekuasaan yang udah dibangun pasca Soeharto. Mereka ingin reformasi, tapi versi mereka. Reformasi yang dikurasi, dibatasi, dan tetap menguntungkan elit. Bukan reformasi versi Gus Dur yang terlalu liar dan jujur. Dari sini lo bisa paham kenapa pelengseran Gus Dur itu bukan kecelakaan politik, tapi perencanaan jangka panjang yang rapi dan pelan-pelan dilaksanakan. Ada blueprint-nya, ada pemicunya, ada jaringannya, ada lampu hijau dari luar negeri. Bahkan ada simulasi seperti operasi intelijen sipil. Dan semua dimulai dari kesalahan mereka sendiri yang ngeremehin Gus Dur. Dia bukan boneka, dia bukan simbol kosong, dia presiden. Sayangnya, dia sendirian di tengah sistem yang pengen semua presiden itu bisa ditukar kayak pion catur. Bab ini belum masuk ke manuver konkret, belum ke dokumen rahasia, belum ke sabotase. Tapi ini fondasi. Lo harus ngerti dulu bahwa Gus Dur memang gak pernah benar-benar diterima. Dia cuma ditoleransi sampai dia mulai mikir dan jalan sendiri. Dan di titik itulah proses penghancurannya dimulai. Kabinet yang ditolak dijadikan dagangan. Fuad Bawazir gak jadi Menteri Keuangan. Titik. Dan sejak saat itu, operasi pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid mulai dijalankan. Pelan, sistematis, rapi. Waktu itu, PAN lewat Amin Rais maksa masukin nama Fuad ke kabinet. Motifnya gak sulit ditebak. Posisi strategis, akses anggaran, tuas fiskal, semua dikontrol dari Kemenkeu. Tapi Gus Dur langsung nolak. Gak ada diplomasi, gak ada basa-basi, gak ada kompromi politik kayak presiden-presiden setelahnya. Yang ada, tidak, habis perkara. Disinilah kesalahan besar Gus Dur di mata elit dimulai. Dia gak ngerti mainannya, atau justru terlalu ngerti. Mereka pikir presiden sipil kayak dia bakal nurut, bakal ngerti kode, bakal ngerti transaksi. Tapi Gus Dur malah banting papan catur sebelum permainan dimulai. Dan itu bikin poros Tengah meledak. Amin Rais yang waktu itu baru naik daun merasa ditampar. Dia yang dulu jungkir balik ngumpulin poros Tengah buat naikin Gus Dur malah gak dikasih jatah. Sakit hati model begini bukan kayak luka terbuka. Ini luka dalam yang disimpan, ditahan, lalu dijadikan bahan bakar buat perang jangka panjang. Gus Dur jelas tahu apa yang dia tolak. Menolak Fuad berarti menolak kontrol partai terhadap uang negara, menolak koalisi transaksi, menolak presiden dijadikan kasir partai. Tapi sistem gak pernah didesain buat orang sejenis dia. Karena dalam sistem ini, Menteri Keuangan bukan cuma pengatur fiskal, tapi gatekeeper, yang kalau dikendalikan orang partai, berarti negara bisa disedot pelan-pelan tanpa teriak. Makanya sejak penolakan itu, poros Tengah mulai goyang. Gak frontal, tapi menyusun ulang garis serangan. Mereka mulai rajin kirim sinyal ke media. Presiden ngawur, presiden inkonsisten, presiden terlalu impulsif. Tapi esensinya cuma satu, presiden ini nggak bisa diajak dagang. Dan kalau nggak bisa diajak dagang, buat apa dipertahankan? Elit politik kita lahir dari kultur transaksional. Semuanya dihitung dari apa untungnya. Kursi sama dengan pengaruh, pengaruh sama dengan proyek, proyek sama dengan logistik politik. Gagal dapat menteri artinya gagal mengamankan dapur partai. Dan itu ancaman eksistensial. Satu momen ini aja udah cukup buat ngatur ulang seluruh mood DPR terhadap presiden. Mereka udah mulai ancang-ancang nyari kesalahan. Tapi saat itu mereka belum nemu alasan elegan. Karena Gus Dur belum kasih bahan bakar ke mereka. Jadi mereka sabar, mereka tunggu. Mereka tahu, orang kayak Gus Dur pasti akan terus bikin keputusan tanpa kompromi. Dan itu berarti akan terus ninggalin jejak-jejak kontroversi. Dan ketika saatnya datang, semua itu akan ditarik mundur ke titik ini. Saat dia menolak Fuad Bawazir. Penolakan itu seolah kecil, tapi dalam logika politik, itu deklarasi perang. Karena bukan sekedar tidak setuju, tapi tidak tunduk. Elit kita bisa berdamai sama presiden yang korup asal bisa diajak bagi, tapi nggak bisa berdamai sama presiden yang terlalu suci sampai nggak mau negosiasi. Dan yang lucu, Gus Dur bukan orang suci. Dia keras kepala, emosional, kadang ngawur. Tapi dia satu-satunya yang nggak bisa dikendalikan, dan itu lebih bahaya daripada orang jahat. Karena orang jahat bisa ditekan, tapi orang idealis, mereka bisa meledak dan meledakkan sistem. Poros Tengah mulai main bawah tanah. Akbar Tanjung udah mulai jaga jarak. PDIP juga mulai curiga. Semua ini nggak diumumkan ke publik, tapi rapat-rapat kecil, pertemuan gelap dan lobi mulai berjalan. Bahkan Megawati, yang awalnya dikira bakal loyal karena jadi wapres, mulai belajar diam lalu dingin. Sementara itu, Gus Dur terus jalan.
tanpa sadar bahwa tiap penolakannya dibukukan, tiap keputusan sepihaknya dicatat, dan para elit diam-diam menyusun peta kesalahan presiden, bukan buat diluruskan, tapi buat dijadikan peluru saat waktunya tiba. Kasus Fuad Bawazir mungkin gak pernah dibahas dalam kuliah hukum tata negara, tapi dalam konteks intelijen politik, itu adalah fase awal infiltrasi yang gagal. Poros Tengah mencoba tanam orangnya ke jantung fiskal negara. Gagal, maka targetnya bukan lagi jabatan, tapi si pemegang jabatan itu sendiri. Dan dari sini, proses delegitimasi dimulai, tapi pelan, karena politik Indonesia gak pernah main cepat. Mereka sabar. Mereka tahu, kalau gak bisa pegang presiden, lebih baik ganti presidennya. Tapi ganti yang legal, yang prosedural, yang bisa dijual ke media sebagai keputusan konstitusional. Maka penolakan Fuad bukan akhir, itu baru pembuka. Tapi di balik penolakan itu, seluruh blok elit udah sepakat dalam hati. Orang ini terlalu bahaya untuk dibiarkan terus hidup dalam kekuasaan. Dan dari sinilah semuanya dimulai.